Ini saya kira juga ini menjadi tantangan bagi kita. Apakah kemudian otoritas ulama itu bergeser dari pesantren ke struktur. Mereka yang masuk di awal syaratnya salah satunya adalah masuk pengurus suriah. Nah, ini gimana orang-orang yang tidak masuk dalam suriah. Tapi kemudian itu yang oleh pemegang otoritas tertinggi Rois Am ini dianggap melanggar nilai-nilai yang selama ini dipelihara oleh NU. Misalnya terlalu dekat dengan Zionis, lalu kemudian tidak transparan, kan begitu ya. Dagingnya dikeluarkan dulu. Yang penting dagingnya tadi kan. Jadi ganti rezim itu penting. Iya, Itu sudah luar biasa. ya, terima kasih banyak Kiai Samsul. Ini hadir Dr. Kiai Zainud Tauhid ini. Ini apa jabatannya dia? Banyak. Ini selalu jadi juk Kiai Samsul. Mantan ketua Ibnu 2 kali, ketua Ibnu 2 kali. Wakil ketua umum MUI, sekarang komisioner Basnas, tapi nggak pernah jadi pengurus PBNU. Nggak pernah, iya. Pernah PAW pun tanpa SK, cuma diomongin doang kan, gitu. Begitu. Hadir juga ini Kiai Ulyas Toha, ini ketua PWNU Sulawesi Utara, ya kan. Pokoknya Sulawesi Utara itu bisa satu lah. Kalau nggak satu itu penerbangannya ditutup sama dia. Nggak ada cabang yang bisa berangkat lah. Gitu. Ini ada Pak Mabrur. Nah, Pak Mabrur ini Mabrur MD. Ya, Mabrur MD ya. Iya kan? Masih Mabrur MD. Apa yang banyaknya? Sama darinya. Kiai Samsul itu luar biasa tadi mengatakan ini harus disudahi nih rezim katanya kan gitu. Rezim ini harus disudahi ya Kiai Samsul ya. Nah, kalau kita baca kamus, rezim itu kan artinya orang yang sedang berkuasa kan gitu. Orang yang sedang berkuasa itu bukan kekuasaannya saja yang harus disudahi. Kalau rezim, karakternya, cara kerjanya, tolong dimatikan. Karakternya, cara kerjanya, dan sepak terjang kepemimpinannya kalau rezim itu bisa. Nah, jadi terhadap pergantian rezim tersebut, kata Kiai Samsul, kita belum menemukan siapa penggantinya, iya kan? Yang memformulir dirinya sebagai pengganti itu masih rata-rata air kan? Rata-rata air. Belum ada yang menonjol. Mungkin karena tidak ada yang menonjol inilah jadi semua mengaku pantas gitu kan. Nah, Kiai Mujib Rohmat tuh bilang PBNU itu entitasnya kan 2, Syuriah sama Tanfisiyah. Syuriah itu pemegang otoritas syar'i, jadi harus kiai. Kiainya yang ya apa namanya, kiai tenan lah ya. Apa istilahnya kiai tenan tuh? Al-alama, al-ahkamul fuqaha dan seterusnya ya. Al-alimul alama dan seterusnya. Dan kiai itu tidak ada otoritas pendidikan formalnya juga boleh, kan begitu. Tapi kalau entitasnya Tanfiziyah, maka dia harus academic oriented. Ya Kiai Mujib ya, harus academic oriented. Gitu. Leadershipnya harus tertata, harus teruji. Nah kalau misalnya pendidikannya cuma basisnya basis pesantren, itu kan wilayahnya Suriah. Kalau pendidikannya cuma SMA misalnya atau aliyah,
Ya kayaknya Pengurus lembaga. ya masa ketua PB-nya Dr. Samsul Ma'arif ketua PB-nya ya kan. Nah, kira-kira gitu. Banyak yang profesor juga ya. Nah, Ada yang kesetaraan ya. iya. Jangan-jangan kesetaraan. Nah, kalau ini yang dimaui kata Profesor Maskuri Abdullah, lu saya lebih cocok ya kan. Nah, Profesor Doktor dan seterusnya dan seterusnya. Nah, beliau juga menyebut salah satu yang pantas Gus Kikin ya kan. Ya, nanti kita diskusikan lah itu ya. Gus Kikin itu kemudian kritik Kiai Samsul itu PBNU sekarang itu terlalu dekat dan terlalu nempel dalam mengakomodasi keinginan-keinginan kekuasaan. Dan bahkan ini ada yang lebih berbahaya sekarang ini. Kalau kita dengar ngobrol-ngobrol itu, kalau muncul nama calon ini udah didukung si Anu loh katanya, gitu ya kan? Itu kalau Menteri Agama 08-nya presidennya udah. Rois Akbar itu. 08 itu Rois Iya, iya. Jadi sejak kapan NU harus tawasulnya kepada, iya harus ittiba. Ini bukan tawasul ini. Tawasul dan ittiba ya kan, kepada kekuasaan. Kalau Gus Dur bilang bergembira didatangi bupati aja udah sebuah kekeliruan kan ya. Kalau ini ittiba ya kan. Wah, luar biasa. Ini perkembangan ke-NU-an yang makin maju atau makin apa gitu. Nah, kita dengar pendapat ya Kiai Mujib Rahmat dulu lah ya. Nah, wilayah dulu ya kalau gitu ya. Pak Ulyas ya. Kita kepengen Ya. dengar kepastian Ya. ganti rezim. Ya. Pak Ulyas. Gitu ya. Gitu ya. Makanya tadi saya ulas sedikit supaya yang baru datang dengar. Iya. Yang punya suara untuk menentukan beneran. Ini sudah sama PB dan ini dari Ini Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Para kiai yang terhormat, sahabat saya Pak Dr. Samsul Ma'arif yang tadi sudah menyampaikan ganti rezim. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, izin saya mungkin tidak seperti Pak Samsul menyampaikan cara gamblang. Saya menyiapkan essay, tulisan sedikit berkaitan dengan merawat kultur, memperkuat struktur, menjaga masa depan NU. Ini saya beri judul seperti itu. Refleksi menyongsong Konmes, Munas dan Muktamar. Ini karena lagi ramai ya. Nanti biar Pak Endin tahu saya doktor kan gitu. Ada tulisannya biar sedikit ya. Gitu Pak Samsul ya. Iya, monggo. Ya. Tapi tadi pengantar atau sampaikan Bang Endin berkaitan dengan kesimpulan dari Pak Samsul ganti rezim. Kalau bagi saya ya, kalau rezim itu dalam konteks pemikiran saya itu adalah sesuatu yang terlalu lama berkuasa dan memang harus disudahi ya. Itu kalau istilah rezimnya. Ini bukan berarti ini Sulawesi Utara ini masih ke Gus Yahya ini ya, belum bisa ganti rezim. Tapi kalau pengertian tentang rezim, baik para kiai, para senior yang saya hormati, ini ada beberapa tulisan yang saya sampaikan ini. Saya sudah share sama Bang Endin itu. Ini memasuki abad kedua perjalanan Nahdlatul Ulama, tantangan yang dihadapi jamiah ini semakin kompleks. NU tidak lagi hanya berhadapan dengan persoalan keagamaan tradisional sebagaimana pada masa awal berdirinya, tetapi juga harus menghadapi arus globalisasi, digitalisasi, polarisasi politik, krisis moral, perubahan sosial, tantangan ekonomi, serta dinamika yang politik yang mempengaruhi kehidupan umat Indonesia, umat Islam di Indonesia.
Dalam konteks tersebut, konferensi besar, musyawarah nasional, munas alim ulama, muktamar bukan sekedar agenda organisasi rutin, tetapi menjadi momentum untuk menyiapkan ruang muhasabah kolektif untuk mengevaluasi perjalanan jamiah sekaligus merumuskan arah masa depan NU sebagai organisasi keagamaan, sosial, pendidikan, kebangsaan, dan peradaban. Pertanyaan mendasar yang perlu terus diajukan adalah bagaimana NU dapat mempertahankan kekuatan kultur yang selama ini menjadi sumber legitimasi dan daya tahan organisasi, sekaligus memperkuat struktur kelembagaan agar mampu menjawab tuntutan zaman. Ya, jadi yang hari ini kita melihat bahwa ada wacana untuk misalnya menjadikan Ahwa itu adalah orang-orang yang berada pada struktur Suriah. Ini saya kira juga ini menjadi tantangan bagi kita, apakah kemudian otoritas ulama itu bergeser dari pesantren ke struktur. Ini yang maka ini juga menjadi tantangan bagi kita, apakah ini menjadi sesuatu pergeseran yang justru akan membawa NU pada struktur birokrasi organisasi, atau karena memang justru kekuatan NU itu ada pada kultur. Tadi sampaikan Bang Endi bahwa ulama, al-alama, dan mereka yang tidak hanya sekedar diukur dari pendidikan formal, profesor, doktor, tetapi daripada keulamaannya. Warisan Hadratul Syekh, fondasi ideologi Nahdlatul Ulama. Tentu kita membicarakan NU tidak dapat dilepaskan dari sosok pendirinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui mukaddimah Qanun Asasi. Beliau meletakkan fondasi filosofis yang hingga kini menjadi roh perjuangan Nahdlatul Ulama. Dalam pandangan Hadratul Syekh, kemunduran umat Islam itu terjadi karena beberapa faktor. Pertama, melemahnya kualitas keilmuan, terjadinya perpecahan internal umat, menurunnya otoritas ulama, jauhnya masyarakat dari nilai-nilai agama, masuknya paham-paham yang mengancam tradisi keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini juga para kiai dengan adanya misalnya ketika menggeser ahwa atau otoritas memilih pimpinan tertinggi di organisasi, Rois Am, kemudian diambil alih oleh struktur NU. Mereka yang masuk di ahwa syaratnya salah satunya adalah masuk pengurus Suriah. Nah, ini gimana orang-orang yang tidak masuk dalam Suriah. Karena itu kemudian beliau menegaskan bahwa ulama sebagai warasatul anbiya ini memiliki tanggung jawab historis dan moral untuk membimbing umat menuju jalan yang benar. Atas dasar itulah kemudian lahir Nahdlatul Ulama, menjaga agama, memperkuat pendidikan, membela umat, dan membangun kehidupan masyarakat yang maslahat. Kekuatan utama NU ada pada kultur yang hidup di tengah umat. Salah satu keunikan Nahdlatul Ulama dibanding organisasi lain adalah kekuatan kulturnya. Jika kemudian banyak organisasi bertumbuh pada struktur birokrasi, maka NU justru tumbuh dan berkembang melalui kekuatan budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat. Kultur NU hadir melalui pesantren, majelis ta'lim, tahlilan, istighosah, maulidan, pengajian, tradisi, silaturahmi, penghormatan kepada ulama, serta hubungan emosional antara kiai dan santrinya. Sosiologis besar Indonesia Abdurrahman Wahid menyebut bahwa kekuatan NU bukan semata-mata organisasi formal, melainkan subkultur yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologis agama, kultur yang kuat menciptakan apa yang disebut oleh Durkheim sebagai kolektif atau kesadaran kolektif yang mengikat anggota, jadi mengikat anggota
melalui nilai dan simbol dari keyakinan bersama. Nah, kita diikat dengan sebuah nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini kemudian bisa mengikat seluruh komponen organisasi Nahdlatul Ulama, baik itu NU sendiri maupun badan otonom, bahkan lembaga-lembaga dan perangkat-perangkat daripada Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu, para kiai kadang-kadang seringkali tradisi dipahami sebagai sesuatu yang kuno dan harus ditinggalkan. Pandangan ini sesungguhnya tidak sepenuhnya benar. Jadi kita kemudian NU dengan visi dan misi kemarin dalam pandangan Ketua Umum bahwa bagaimana kita merawat jagat, membangun peradaban. Nah ini kan, ini dengan berbagai jadi bagaimana jagat ini dirawat, kemudian kita lahirkan peradaban. Ini visi yang diusung oleh Pak Gus Yahya kemarin, yang kemudian Bang Enin tidak sama-sama dengan itu. Ya, di Lampung kebetulan saya berada di dalamnya. Nah, sehingga ini melihat bahwa sesungguhnya dengan kemajuan apapun NU, tentu kita pasti tetap akan berada pada ikatan kultur yang kuat. Nah, dalam perspektif NU, tradisi bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan sumber hikmah, sumber etika, dan metodologi berpikir. Makanya di berbagai lembaga atau badan otonom NU kita kemudian diberikan semacam manhaj pikir kita tetap ada irisan dengan Nahdlatul Ulama. Bagaimana kemudian di PMI zikir fikir amal soleh, dan meskipun kadang-kadang orang PMI itu kita kalau di mana-mana kita melihat orang PMI kalau sholat itu alhamdulillah. Kebetulan saya itu juga mantan ketua umum Korcap PMI Sulawesi Utara. Nggak paham betul bagaimana karakter anak-anak PMI, kemudian Ansor dan lain-lain. Kecuali Fatayat ya agak sedikit sulit untuk memahami itu, karena memang kebetulan istri saya bukan Fatayat, tetapi jadi muslimat kan gitu. Nah, oleh sebab itu kitab-kitab Turats yang diajarkan di pesantren telah melahirkan generasi ulama yang mampu menjawab persoalan zaman tanpa kehilangan akar tradisinya. Pemikiran klasik yang kemudian tidak diperlakukan sebagai museum intelektual, tetapi sebagai sumber inspirasi. Nah, jadi ini para kiai, dalam konteks hari ini kita melihat bahwa kalau kemudian kita menilai ya sosok pemimpin NU hari ini Kiai Miftahul Akhyar dengan Gus Yahya, sebetulnya pada awal-awal kepemimpinan mereka itu banyak harapan-harapan yang kita ingin untuk NU ke depan ini luar biasa. Beliau kemudian menggagas R20, kemudian dengan berbagai kemudian terobosan-terobosan yang dilakukan, tetapi kemudian itu yang oleh pemegang otoritas tertinggi Rois Am ini dianggap melanggar nilai-nilai yang selama ini dipelihara oleh NU. Misalnya terlalu dekat dengan Zionis, lalu kemudian tidak transparan kan begitu ya. Sehingga ya kita dengar bersama bahwa bagaimana kemudian Pak Yahya itu diminta pertanggungjawaban keuangan sampai seperti itu. Ini kan sesungguhnya padahal beliau pada saat kepemimpinan, kebetulan saya 2 tahun berada di jajaran ketua PBNU, saya mengikuti betul bagaimana kemudian visi beliau dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan NU yang transparan, kan begitu ya Pak Kiai Samsul ya. Pada awal-awal luar biasa itu, iya visi. Bahkan kemudian
di lembaga itu tidak ada bendahara itu. Itu di lembaga NU itu dulu itu bendaharanya banyak. Ya, di lembaga itu bisa sampai 4 bendahara. Ada bendahara lembaganya, baru ada bendahara kegiatannya, kan begitu. Itu yang muncul. Nah ini yang ditertibkan oleh Gus Yahya dan kawan-kawan tentunya. Ini sebetulnya visi yang bagus. Namun kemudian ini kandas di tengah jalan. Nah orang kemudian memperdebatkan bahwa awal mula daripada perseteruan yang terjadi di PBNU itu adalah karena tambang. Ini kami sampai di daerah, sampai hari ini masih mayoritas anggota NU, saya tidak tahu kalau di Jawa, masih mayoritas anggota di NU itu memahami bahwa tambang ini menjadi pemicu persoalan di PBNU. Meskipun Pak Ipul dan teman-teman bahkan di Zoom itu sudah sering menyampaikan bahwa ini bukan tambang. Tetapi di sisi lain seperti misalnya Mas Ulil dengan di videonya kemudian dengan begitu gamblang mengatakan bahwa ini persoalan tambang. Nah ini kita menjelaskan kepada jamaah kita, kepada warga kita itu luar biasa sulitnya. Ketika kita menyampaikan ini bukan tambang. Tetapi di video beberapa orang yang berseteru itu memberikan penjelasan yang berbeda. Di satu sisi Gus Ipul menyatakan bahwa ini bukan tambang, tetapi Mas Ulil justru menyatakan bahwa ini sudah terjadi transaksi, bahkan istilah 40 miliar itu sampai di daerah. 40 miliar. Ini kalau di Sulut itu 40 miliar bisa 3 periode itu Pak Samsul. Nah, ya, ini bayangkan. Nah, mungkin kalau di Jakarta tambah istri lagi. Tapi kalau ya itu bedanya NU Jawa dengan NU daerah, Pak. Kalau NU Jawa itu nambah istri itu biasa. Kalau di sana itu nambah istri itu perjuangan, Pak. Luar biasa. Iya makanya kalau jadi pun itu luar biasa. Makanya kami tidak mau orang jadi luar biasa, biasa-biasa saja. Sehingga kami tidak ingin jadi orang yang dianggap punya istri lebih dari satu. Nah jadi ini persoalan yang terjadi para kiai. Olehnya itu saya tidak menjustis bahwa kepengurusan hari ini gagal atau tidak. Sebab kalaupun kita menjustis salah seorang gagal, maka ini kegagalan semua. Ini kegagalan berjamaah. Karena NU itu bukan milik Miftahul Ahyar. NU bukan milik Gus Yahya. Bukan milik Gus Ipul. Ini milik jamaah, milik jam'iyah. Maka itu saya kira kalau hari ini kita kemudian menyatakan gagal, ini kegagalan kita semua. Nah, lalu kalau ini menjadi kegagalan berjamaah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, mungkin forum ini salah satu kelompok yang punya sense untuk bisa menyampaikan solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama hari ini menjelang Konbes dan menjelang Muktamar. Biasanya Muktamar tetap kita NU hari ini Bapak Ibu sekalian, para kiai ini kita tidak sulit untuk membedakan NU dengan partai politik. Ormas keagamaan dengan ormas politik itu sudah sulit membedakan hari ini. Ketika ada hajatan itu selalu uangnya seliweran di mana-mana, masya Allah. Tawaran-tawaran luar biasa. Ya alhamdulillah ketua PWNU seperti kami ini yang tidak begitu butuh uang tetapi perlu juga kan gitu. Perlu tapi tidak terlalu butuh, maka itu luar biasa. Semua sampai cabang Pak. Justru itulah makanya hari ini harus kita bedah bersama-sama. Bagaimana kemudian kita menghentikan ini permainan-permainan ini. Dan yang bermain juga elit-elit kita juga. Sekarang pasarannya berapa? Nah, itu kalau saya belum, kalau pasaran itu di DKI yang tahu. Ya, kalau di daerah itu, ya. Makanya ini yang menjadi tantangan kita. Tapi biasanya kita ini juga bercampur aduk, idealis tapi pragmatis juga. Ya, hari ini Ulias Taha Samsul bisa bicara idealis, tetapi ketika di lapangan itu bisa saja menjadi sangat pragmatis. Apalagi jadi ketua. Ya kan begitu. Apalagi kemudian ada yang mencalonkan sekjen lah, ada yang ingin mencalonkan wakil ketua umum, atau ada yang tidak di SK-kan lalu kemudian
tawarkan macam-macam. Inilah yang saya kira persoalan yang kita hadapi hari ini. Mari kita bedah bersama-sama. Saya kira ini pengantar dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.